Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku SMK yang berbahagia, berikut kami sampaikan tutorial pembahasan soal uji kompetensi paket 2 tahun pelajaran 2020-2021 yang insya Allah segera akan kita laksanakan. Kenapa kita di sini memilih paket 2? Karena paket 2 di sini terdiri dari beberapa kriteria atau beberapa tugas. Di antaranya adalah rancang bangun jaringan berbasis kabel nirkabel dengan menggunakan VLAN dan routing. Jadi pada intinya nanti konsentrasi kita adalah dalam pembuatan VLAN dan routing. Oke, di sini kita bahas dulu soal-soalnya. Ini soal dari pusat yang baru saya download beberapa hari yang lalu, di mana soalnya memakai tahun 2019-2020. Karena ini hanya sebagai acuan saja, acuan kepada sekolah untuk menyelenggarakan ujian kompetensi kalian. Jadi disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Karena pada saat ini pembelajaran tidak normal atau abnormal dikarenakan masih terjadi wabah COVID-19. Oke, langsung kita mulai dari soal uji kompetensi keahlian teknik komputer jaringan paket 2. Oke, di sini soalnya adalah ini petunjuk umumnya. Periksa dan dengan teliti dokumen soal ujian praktik yang terdiri dari 3 halaman. Jadi ini soalnya nanti disuruh meneliti dulu. Kemudian periksalah peralatan dan bahan yang dibutuhkan. Gunakan peralatan utama, peralatan keselamatan kerja yang telah disediakan. Kemudian gunakan peralatan sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan oleh sekolah masing-masing. Kemudian yang terakhir adalah bekerjalah dengan memperhatikan petunjuk dari pembimbing atau penguji. Oke, daftar peralatan yang disediakan oleh sekolah diantaranya adalah PC client. Ini nanti digunakan untuk konfigurasi dengan spesifikasi minimal. Ini spesifikasi minimal ya. Kalau sekolah kalian nanti menggunakan spesifikasi yang lebih besar dari ini ya, sangat bersyukur sekali karena di sini adalah spesifikasi minimal yang bisa digunakan. Kemudian laptopnya juga spesifikasinya minimal dengan prosesor Pentium dual core dengan memori 2 GB, ini minimalnya. Kemudian smartphone berbasis Android atau iPhone 1 unit, ini digunakan untuk uji coba wirelessnya. Dan crimping tool ini 1 buah untuk kabel RJ45, kabel tester 1 buah untuk kabel RJ45. Jadi ini semuanya nanti akan disediakan oleh sekolah kecuali smartphone, ini nanti akan kalian bawa sendiri. Kemudian komponen berikutnya adalah WiFi router board. Ini tipe RB900 series. Jadi kita bisa menggunakan 951 atau 941. Oke, masing-masing 1 buah. WiFi router board ya. Di 941 sudah ada WiFi-nya, di 951 juga sudah ada WiFi-nya. Oke, terus kemudian yang kedua adalah router board. Ini tanpa WiFi 900 series atau setara ini ya. Jadi kita nanti menggunakan 2 router board. Router board yang pertama kita fungsikan sebagai router, dan router board yang kedua kita fungsikan sebagai switch. Oke. Kemudian bahan-bahannya kabel UTP cat 5 1 meter, kemudian konektor RJ45 3 buah, koneksi internet 1 Mbps. Untuk koneksi internet nanti sudah disediakan oleh sekolah, ini minimalnya adalah 1 Mbps. Kemudian berikutnya adalah soal dan tugas. Untuk Romawitikanya adalah soal dan tugas. Judul tugasnya adalah rancang bangun jaringan berbasis kabel dan nirkabel dengan VLAN dan routing. Jadi nanti kalian akan membuat sebuah rancangan jaringan berbasis kabel dan nirkabel dengan VLAN dan routing. Dan langkah kerja dalam kegiatan uji kompetensi ini Anda bertindak sebagai teknisi jaringan. Oke,
tugas Anda adalah sebagai teknisi, yaitu merancang bangun dan mengkonfigurasi sebuah jaringan. Wi-Fi router ini berfungsi sebagai gateway internet. Oke, Wi-Fi router atau Wi-Fi router board ini sebagai asumsikan Wi-Fi router board adalah router board utama atau router utama. Ini sebagai gateway internet, sebagai hotspot, sebagai DHCP server, dan sebagai bandwidth limiter. Jadi konfigurasinya semuanya terpusat di router utama. Kemudian internet tersebut di-share di klien melalui jalur kabel. Ya, jalur kabel yaitu nanti menggunakan VLAN 10 maupun VLAN 20 seperti yang ada di soal. Dan jalur wireless. Ya, jalur wireless atau hotspot. Oke. Kemudian dengan konfigurasi sebagai berikut. 1. Identifikasi, buatlah daftar kebutuhan jaringan. Jadi nanti disiapkan kertasnya, atau mungkin sekolah yang akan menyiapkan kertasnya. Dan buatlah spesifikasi perangkat yang dibutuhkan. Kita nanti spesifikasi perangkat apa saja yang dibutuhkan atau yang sudah disiapkan oleh sekolah. Ya, kemudian buatlah spesifikasi topologi jaringan. Ya, nanti kalian membuat topologinya, membuat rancangan topologinya seperti apa. Ada router utama, ada router sebagai switch. Kemudian ada di router utama ini nanti ada dua jalur yaitu dua jalur kabel, ya, jalur kabel maupun jalur non kabel atau wireless. Ini tujuannya semuanya adalah kepada klien. Kemudian yang keempat, konfigurasi Wi-Fi router board dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah konfigurasi VLAN. Pada Ether 2 adalah dengan VLAN 1, ya. VLAN-nya ID-nya 10, name-nya siswa. Kemudian VLAN 2, VLAN ID-nya 20, name-nya guru. Oke ya. VLAN ID 10, name-nya siswa. VLAN ID 20, name-nya guru. Oke, nanti kita kasih aja VLAN ID siswa, ya, VLAN siswa, VLAN guru gitu ya. Kemudian konfigurasinya di Ether 1 itu nanti didapatkan dari SP melalui DHCP klien. Kemudian gateway-nya disesuaikan, Ether 2 digunakan untuk jaringan LAN. Ya, Ether 2 untuk jaringan untuk VLAN ya, VLAN 1 maupun VLAN 2 dengan IP 40.1. Kemudian untuk VLAN 2-nya adalah 60.1. Kemudian WLAN-nya adalah 20.1. Oke. Dan untuk password WLAN-nya adalah 123456778. DHCP pool-nya adalah 20.10 sampai 20.50. Alamat hotspot-nya adalah portal smk.sj.id. Nanti adalah smekta.sj.id. Kemudian ubah tampilan login hotspot sehingga akan tampil selamat datang di hotspot SMKN bla 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 bla. Kemudian kita membuat user, 5 user, yaitu user siswa, user guru, maupun user kepala sekolah, di mana masing-masing ini ada di profilnya kepala sekolah, membuat ke profil, yaitu profil kepala sekolah, profil guru, dan profil siswa. Oke, yang kelima, konfigurasi VLAN pada router board dengan ketentuan sebagai berikut. Port 1 terhubung ke Wi-Fi router board, difungsikan sebagai trunk. Ini port 1 terhubung ke Wi-Fi sebagai trunk. Port 2 dan ke VLAN 1 ini port akses ya. Ke VLAN 1, port-portnya VLAN 2. Dan gunakan mode VLAN secure dan logika always strip. Ya, ini nanti kita atur di di router switch, di router board switch ya. Nanti kita akan atur secure logika always-nya ini di router board yang kedua atau router board yang kita fungsikan sebagai switch. Kemudian konfigurasi routing statis pada jaringan kabel dan nirkabel. Kemudian pasang perangkat. Yang ke-8 adalah pemasangan router board. Yang ke-9 persiapan pemasangan kabel jaringan. Yang ke-10 pengujian. Ya, pengujian nanti kita tancapkan di port 2, port 3, port 4 di portnya switch, di router boardnya switch, bukan di router board yang utama. Oke, ini gambar kerjanya, ini sedikit topologinya di internet. Kemudian ini router utama atau wireless router, kemudian ini router switch yang nanti akan terhubung ke laptop menggunakan kabel dan akan menghubung ke komputer menggunakan kabel. Kemudian yang di sini menggunakan
untuk wirelessnya adalah diakses dari smartphone. Demikian pembahasan soalnya. Sekarang kita ke mikrotiknya. Kita akan coba membahas satu persatu dari soal yang sudah dikeluarkan oleh pihak SMK kemdikbud.go.id. Kita ke mikrotik. Pastikan mikrotik kalian adalah sudah minimal tidak ada konfigurasi atau IP-nya adalah 0.0.0. Default-nya kita hilangkan. Sekarang kita masuk melalui MAC address dan kita klik connect. Setelah itu apa yang kita lakukan adalah kita mengatur nama-nama interface. Header 1 ini kita kasih nama internet. Play. Kemudian header 2 ini kita kasih nama switch ya. Switch karena nanti kita terhubung ke switch. Play. Kemudian WLAN 1 kita aktifkan, enable, apply, sekarang kita akan menambahkan VLAN 10 dan VLAN 20 di header 2 atau di switch. Kita tambahkan VLAN, kita kasih nama VLAN underscore siswa. VLAN underscore siswa. Punya VLAN ID-nya adalah, kita lihat di sini VLAN siswa berapa tadi? Kita lihat di sini VLAN siswa adalah 10. VLAN ID-nya 10. Interface-nya jangan lupa dipilih adalah switch karena nama header 2 saya adalah switch. Ya. Ini header 2. Switch ini saya kasih nama header 2. Play. Nah, di sini. Kemudian kita tambahkan lagi VLAN 20 atau VLAN guru underscore guru. Kita kasih ID-nya 20. Kemudian kita pilih switch, apply, Nah, langkah berikutnya setelah VLAN ini terbentuk, ya baik VLAN 10, VLAN 20 maupun WLAN, kita isikan IP address-nya untuk masing-masing VLAN 10, VLAN 20 maupun WLAN 1. Kan kita isikan IP address-nya, addresses. Kita lihat di sini untuk VLAN 1 atau VLAN 10 ini nanti 192.168.40.1, satunya untuk VLAN 2-nya adalah 60.1. Untuk WLAN-nya adalah 20.1. Sekarang kita isikan satu-satu. 192.168.40.1/24. Kita reconnect. Terus tadi mohon maaf. 192.168.40.1/24. Kita pilih VLAN siswa. Networknya kita apply aja, nanti akan otomatis VLAN-nya karena /24 otomatis networknya adalah 40.0. Kita kemudian kita tambahkan lagi untuk VLAN guru 192.168.60.1/24. Ini kita ganti VLAN guru. Ini kita isi, apply, Kita sudah menambahkan 2 IP. Sekarang IP yang ketiga yang tampak adalah IP untuk WLAN 1. 168.20.1/24. WLAN 1. WLAN 1. Play 20 ya. 3 IP dari soal sudah kita tambahkan di address, di IP address. Selangkah berikutnya kita akan ke DNS dulu. Kita hitungkan DNS-nya. Boleh atau kita ke IP DHCP client untuk mendapatkan IP header 1 atau internet. Di sini ketentuannya adalah IP mana ya? Untuk header 1
IP header 1 ini. IP header 1 ini adalah sesuai dengan network yang diberikan oleh P. Kemudian kita ke Winbox, kita klik IP, kemudian DHCP client. Oke. Kemudian kita klik plus, kemudian kita klik DHCP, kita arahkan interface-nya adalah internet. Dan kita klik apply, kita klik OK. Di sini belum aktif, kita aktifkan dulu, kita centang enable-nya. Oke, searching. Kita tunggu sampai dapat IP. Oke. Ini kita sudah mendapatkan IP dari internet, yaitu 192.168.1.1.12 atau ini 1.12. Oke, sekarang kita coba cek dulu, kita ping ke Google dulu apakah sudah bisa apa belum. Kita klik new terminal dan klik ping google.com. Kliknya besar, ping google.com, enter. Oke, udah ya. Ini kalau sudah replay seperti ini, otomatis mikrotik kita di mikrotik utama tadi ini sudah ada internetnya. Oke, sekarang dari mikrotik ini atau dari router port wireless ini akan kita bawa ke komputer. Oke, kita bawa ke komputer. Oke, kita Ctrl C, kita putus dulu. Kemudian langkah selanjutnya akan kita setting adalah kita setting NAT-nya dulu. Oke, kita setting NAT-nya dulu supaya mendapatkan internet. Connect, oke. Lagi IP, kita klik IP, kemudian firewall, kita klik tab NAT. Oke, kita klik plus, kemudian pastikan C-nya adalah short NAT atau SRC NAT. Kemudian out interface-nya, kalian pilih jalur keluarnya adalah namanya tadi header 1 atau internet. Oke, internet. Kita klik internet. Out interface-nya internet, kemudian action-nya adalah masquerade. Oke, kita cari action-nya masquerade. Mana masquerade? Oke, sudah apply. Oke, nah ini kita sudah membuat jalur internet. Kemudian berikutnya kita akan membuat DHCP server untuk VLAN 1, VLAN 2, dan WLAN 1. Oke, kita close dulu untuk firewall NAT-nya. Kita ke DHCP server, klik IP, kemudian DHCP server. Di sini kita sudah di tabnya DHCP server. Kita akan membuat 3 DHCP server, VLAN 10, VLAN 20, kemudian WLAN 1. Oke, kita klik DHCP setup. Kita mulai dari VLAN 10 dulu atau VLAN siswa. Dan kita klik next. Oke, sesuai ketentuan. Nanti poolnya adalah gateway for DHCP network 40.1. Oke. Nah, ini. Nanti di sini adalah 40.10 sesuai di soal di sini. Kita buka lagi soalnya. 40.10 sampai 40.50. Ini keliru ya. 40 harusnya. Oke, kita ke sini lagi 40.10. Jangan sampai keliru 10. Di sini kita ganti 50. Oke. Ini kita klik next. Ya. DNS servernya kita mau pakai yang 192.168. Maaf keliru. 192.168.40.1 atau kita pakai yang ini, kita ganti 8.8.8, tambahkan lagi 8.8.4.4. Oke, kita klik next. Dan list time-nya kita buat 30 menit. Oke. Dan kita klik next, successful. DHCP untuk VLAN 1 sudah terbentuk. Dan untuk VLAN guru juga sama, maaf. Cancel, kita VLAN guru, DHCP setup. Kita pilih VLAN guru.
Kemudian kita klik next, DHCP space-nya sama 60.0, kemudian networknya 60.1, ini juga sama, kita ganti 10, yang ini kita ganti dengan angka 50. Oke, kita klik next, ini kita ganti 60, ya, titik 60, ya, 192.168.60.1, 888.8844 itu DNS-nya Google ya. Oke, kita klik next, waktunya 30 menit, sudah successful. Dan kita tambahkan lagi untuk WLAN, cancel setup WLAN 1, dan kita klik next, 20.0, kemudian 20.1 gateway for DHCP networknya. Kemudian di sini kita ganti dengan angka 10, dan yang di sini kita ganti angka 50. Kita klik next, ini kita ganti 20, klik next, 30 menit, next, successful. Di sini merah kenapa? Karena WLAN-nya belum kita buat, belum kita setting di sisi wireless-nya. Oke, DHCP server sudah kita buat. Langkah berikutnya adalah kita ke wireless. Kita coba aktifkan dulu di menu wireless-nya sebagai untuk menguji coba apakah sudah ada internetnya atau belum. Oke, sekarang kita klik wireless. Di sini ketentuan soalnya untuk wireless. Oke, kita buka dulu bahwa wireless ini nanti nama SSID-nya adalah UKK nomor absen, kemudian password-nya 1234567, pool-nya 10 2050, hotspot-nya smk.asia.id. Oke, sekarang kita akan coba ke wireless, kita setting wireless, dan kita double klik di sini, klik wireless, modenya kita ganti dengan AP bridge, ya, kemudian channelnya tetap di 20, kemudian kita ganti dengan 17 saja. Oke, terus di sini kita ganti UKK underscore 100 lah. Kalau nanti menyesuaikan di sekolahnya masing-masing, kalau 1 ya 1, kalau 2, 2, 3, 3. Oke. Kemudian kita play, kemudian kita oke. Nah, ini WLAN sudah ada atau sudah ada WiFi-nya. Oke, kita cek di sini. Di sini nanti akan muncul ini. Di sini di internet saya akan muncul UKK underscore 100. Oke, saya matikan dulu supaya tidak terhubung. Oke, terus kemudian berikutnya kita akan setting hotspot ya. Kita akan setting hotspot. Kita setting hotspot dulu. Kita setting hotspot. Oke, sudah ya, pastikan ini sudah. Oke. Kita akan setting hotspot IP hotspot. Kemudian kita klik hotspot setup. Hotspot interface adalah WLAN 1 karena untuk hotspot adalah menggunakan interface WLAN 1. Oke, dan kita klik next. Kemudian kita klik, ini betul ya, local address-nya karena ini langsung menuju ke IP dari WLAN 1. Klik next. Kemudian 10 sampai 50 sama, next. Sertifikat non. Kemudian IP address 0.0.0. Nah, DNS servernya kita isi 192.168.20.1 DNS servernya. Kemudian DNS name-nya adalah Smekta atau portal SMK nih, kalau sesuai soal portal smk.asia.id. Nah, ini nama sekolah kita buat smekta.asia.id. Kita klik next, passwordnya 123456778. Oke, next, sukses. Hotspot sudah selesai kita buat. Langkah berikutnya, kita akan membuat
profil. Kita akan membuat profil dan kita akan membuat user. Kita cek dulu di sini di soal. Profilnya adalah kepala sekolah, profil guru, dan profil siswa, di mana masing-masing masing-masing profil ini kecepatannya dibatasi oleh bandwidth ya. Bandwidthnya 512 untuk kepala sekolah, kemudian 256 untuk guru, dan 128 kbps untuk siswa. Oke, sekarang kita klik user profile. Oke, kita klik plus. Kita akan buat profil 1, yaitu dengan nama kepala sekolah. Oke, kepala sekolah. Oke. Kemudian kita kasih bandwidth-nya adalah 512K. 512K. Oke ya. Kemudian klik play, klik OK. Lihat limitnya di sini sudah ada 512. Kemudian kita buat lagi guru. Di sini berapa ya guru? Kita lihat di sini. Guru 256. 256K / 256K. Play OK. Kemudian satu lagi untuk siswa 128. Oke, kita tambahkan lagi siswa ini 128K / 1K. Play OK. Nah, di sini rate limit sudah ada, yaitu 128, 512, dan 256K. Oke, sekarang dari profil dari user sudah kita buat. Sekarang kita akan membuat usernya. Oke, kita akan membuat usernya. User defaultnya adalah admin dengan passwordnya tadi 123456. Sekarang kita akan membuat usernya, yaitu yang pertama nama usernya adalah misalkan Kepsek ya, Kepsek. Passwordnya 123. Oke, profilnya kita pilih kepala sekolah. Oke, nama Kepsek 123 kepala sekolah. Play OK. Kemudian kita buat lagi. Oke, guru 1, passwordnya 345. Kita profilnya guru dan play OK. Kemudian yang terakhir tambahkan lagi siswa 1, passwordnya 345 678. Passwordnya adalah siswa, profilnya adalah siswa. Play OK. Ya, 3 user sudah kita buat, yaitu guru 1, siswa 1, dan user Kepsek, di mana masing-masing mendapatkan bandwidth sendiri-sendiri. Untuk kepala sekolah nanti kalau akses mendapatkan 512 kbps, untuk guru mendapatkan 256 kbps, untuk siswa akan mendapatkan 128 kbps. Oke ya, sudah selesai. Kita akan uji coba dulu hotspotnya menggunakan ini. Kita coba dulu. Oke, kita akan mencoba menggunakan HP. Kita akan mencoba menggunakan HP. Oke, sekarang kita akan coba menggunakan HP. Kita akses dari HP, dari wireless atau WiFi atau hotspot yang sudah kita buat di
router port wireless atau router port utama. Oke, kita coba kita lihat di sini. Di sini sudah ada UKK 100. Kita hubungkan. Oke, terhubung. Sekarang kita akan coba akses. Kita akan akses internet. Oke, kita tunggu akses internet. Kita di sini saya akan akses melalui Chrome. Oke. Kita akan coba masuk detik.com ya. Oke. Detik.com tidak bisa kita jangkau karena di sini tidak ada internet. Oke. Sekarang saya akan coba masuk di 192 atau smekta.sch.id. Oke. smekta.sch.id. Oke. Ini adalah username-nya yang sudah kita koneksikan ke WiFi saya. Oke. Sekarang saya akan coba login menggunakan siswa 1. Oke. Saya ketik dulu siswa 1. Siswa. Oke, siswa 1. Passwordnya adalah 678. Oke. Ini sudah masuk. Oke, saya tidak akan simpan. Saya akan coba akses detik lagi. Ini saya akan coba akses lagi detik.com. Ini sudah terhubung. Kenapa kok lemot? Karena batasan bandwidth-nya hanya 128 kbps. Ya. Di aksesnya sekian. Kalau saya buat 1M atau 1M, 2M, 3M mungkin aksesnya akan lebih cepat. Oke. Ya. Di sini bisa terhubung melalui wireless. Oke, saya akan coba keluar lagi di Smekta atau pakai IP ya, biar keluar tadi 192.168.20.1. Kalian coba akses pakai IP, diarahkan kemana? Ini saya akan coba log off. Nih, saya login. Saya sudah keluar dan hotspot saya sudah berhasil. Berikutnya kita akan merubah tampilan login hotspot, halaman login hotspot, sehingga minimal terdapat tulisan selamat datang di hotspot SMK titik-titik. Oke, caranya seperti ini. Kita ke Winbox, kemudian kita klik menu file, dan di sini ada flash hotspot. Oke, kita drag ke desktop aja ya. Kita menggunakan drag. Oke, kita drag ke desktop. Ini kita minimize. Ini kita keluarkan. Kita hapus dulu di sini. Oke, bentar, biar tidak tempuk. Kita keluarkan di desktop. Oke, seperti ini. Oke, udah ya. Sudah keluar. Kemudian yang di dalam ini coba kita hapus. Kita hapus aja dulu semuanya. Oke, tinggal ini aja. Sekarang kita akan edit di sini tulisannya selamat datang di SMKN 1 Tanjung Anom, misalkan seperti itu. Dimanakah dari menu dari folder hotspot itu kita akan memilih salah satu file-file yang ada di dalamnya, yaitu file login aja. Ini kita buka, klik kanan, kita edit dengan Notepad ya, karena Notepad pasti di semua Windows itu sudah ada. Oke, kita klik kanan, open with Notepad. Oke, nah kita akan cari di sini, tulisan selamat datang. Oke, selamat datang. Nah, ini di sini awalnya adalah please into ya. Ini yang nanti kita ganti di sini adalah selamat datang ini. Ya, oke.
Oke, selamat datang akan kita ganti Sugeng Rawuh ya. Selamat datang kita ganti Sugeng Rawuh. Oke, kita ganti Sugeng Rawuh. Oke, Rawuh di SMKN 1 Tanjung Anom. Oke, kita file, kita simpan ya, save. Dah. Dan kalau kita akan kasih nama itu di bawah sini bisa di powered by, nanti kalian misalkan nanti diganti anak by 12 TKC 3 misalkan. Oke, simpan, jangan lupa disimpan. Dah, kita close, kemudian kita arahkan lagi ke sini, kita kembalikan ke sini. Jangan di drag di sini, tapi kita harus tahu masuknya di flash ini ya. Tadi kita kan ambilnya dari folder flash, kemudian folder hotspot. Oke, sekarang kita kembalikan ke folder flash tadi hotspotnya. Oke, kita tarik ke sini, masukkan di flash, klik. Nah, saya sudah masuk. Sekarang kita akan coba login menggunakan UKK 100. Oke, kita akan coba menggunakan UKK 100. Ini, oke. Nah, ini Sugeng Rawuh di SMKN 1 Tanjung Anom. Powered by 12 TKC 3. Oke, demikian cara merubah halaman tampilan dari login hotspot. Oke ya. Nanti berikutnya kita akan mengkonfigurasi VLAN pada router port atau switch 2, di mana switch 2 nanti kita akan menggunakan mikrotik yang sama, tipe yang sama. Kita akan coba login ke Winbox dulu. Oke. Ini adalah mikrotik yang akan kita pakai untuk sebagai switch ya, sebagai switch. Oke, kita login dulu. Oke, kita klik connect. Di sini kita tidak akan men-setting IP, tapi kita akan men-setting dua menu, yaitu menu bridge dan menu switch. Oke, kita cek dulu interface-nya. Di sini ada 5 interface, di mana interface 1 atau header 1 ini nanti akan kita gunakan sebagai terang yang menghubungkan antara switch dengan mikrotik utama atau router utama. Kemudian untuk header 2 dan header 3 ini nanti akan kita gunakan sebagai VLAN 10 dan header 4 sebagai VLAN 20. Untuk header 5 kita gunakan untuk konfigurasi. Artinya apa? Jadi switch seperti ini, kabel yang kita tancapkan di laptop yang kita gunakan konfigurasi bukan di header 2 tapi di header 5. Biasanya kita menggunakan header 2 sebagai manajemen. Kita akan menggunakan, karena nanti header 2 kita setting sebagai VLAN 10, maka kita menggunakan port 5 sebagai manajemennya untuk mengatur dari konfigurasi-konfigurasi yang ada di mikrotik switch. Oke. Yang pertama kita lakukan adalah kita membuat bridge dulu. Oke, kita buat bridge. Tambahkan bridge apply, oke. Dan kita masuk di port, kita masukkan 4 port yang akan kita gunakan sebagai terang maupun sebagai port akses ya, port akses untuk menuju ke klien. Oke, sekarang kita klik header 1, bridge play, oke. Kemudian tambah lagi header 2 play, oke. Kemudian tambah lagi header 3 play, oke. Dan tambah lagi header 4 ya, play, oke. 3 4 2 1. Oke, 1 2 3 4, 1 untuk terang, 2 3 untuk VLAN 10, 4 untuk VLAN 20. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi di menu switch. Oke. Yang pertama kita lakukan adalah menuju ke VLAN dulu. Kita buat VLAN-nya. Oke, kita tambahkan, di mana VLAN ini nanti akan kita gunakan untuk menghubungkan, misalkan port 1 itu kita gunakan untuk VLAN
port 2 dan port 3, kemudian port 1 kita hubungkan untuk port 4 karena VLAN 10 itu di 2 dan 3, kemudian VLAN 20 ada di port 4. Oke ya. Oke, sekarang VLAN ID-nya kita tulis 10 dan kita pilih portnya header 1. Kita tambahkan lagi ke bawah. Port 10 adalah header 1 ke header 2 dan 3. Berarti di sini kita pilih 2 dan tambahkan lagi header 3. Oke ya. Play. Oke. Terus kemudian kita tambahkan lagi untuk 20. VLAN ID 20 tetap port 1 karena yang menghubungkan terangnya adalah semuanya di port 1. Kita tambahkan lagi port 4. Ya, port 4. Header 1 portnya 4. Play. Oke, ya. Di sini kita lihat bahwa switch 10 header 1 menghubungkan header 2 dan header 3, switch 20 menghubungkan header 1 dengan header 4. Oke, sekarang kita akan di sini kita akan merubah mode VLAN, secure dan logika always strip. Oke, mode secure dan logika always strip ini digunakan untuk VLAN 10 dan VLAN 20 di mana di port 2 dan port 2, port 3 dan port 4. Untuk port satunya nanti kita akan menggunakan logika yang lain. Oke, add if missing ya, add if missing. Oke, sekarang kita akan coba kita ke port. Nah, ini kemudian kita klik header 1, modenya kita pilih secure, kemudian untuk VLAN headernya kita pilih add if missing. Oke. Dan kita klik apply. Oke. Kemudian untuk header 2 kita sama secure, kemudian always strip. Kenapa always strip? Karena kita gunakan sebagai mode aksesnya. Kalau tadi always add if missing itu kita gunakan sebagai terang yang menghubungkan antara mikrotik utama dengan mikrotik switch ya. Oke. Kemudian VLAN ID-nya berapa? Untuk header 2 kan VLAN ID-nya 10. Play. Oke. Kemudian header 3 juga sama. Secure. Ini always strip, VLAN ID-nya 10. Play. Oke. Kemudian header 4. Secure. Always strip, VLAN ID-nya 20. Apply. Oke. Oke. Demikian setting untuk switch atau mikrotik switch atau mikrotik 2 ya, mikrotik switch atau mikrotik 2. Kalau yang pertama tadi adalah mikrotik router, sekarang adalah mikrotik switch-nya. Oke. Setelah ini kita akan uji coba, dari masing-masing port apakah akan mendapatkan IP DHCP 40 titik sekian, 40.10 sampai 40.50 atau 60.10 sampai 60.50. Oke. Oke, yang terakhir kita akan melakukan uji coba dari hasil konfigurasi dua mikrotik tadi, di mikrotik utama dan mikrotik switch. Mikrotik utamanya atau mikrotik wireless-nya itu kita hanya menggunakan dua port, yaitu port 1 dan port 2, di mana port 1 itu terhubung ke internet, port 2-nya terhubung ke switch, header 1 atau di port 1, port 2 mikrotik utama dihubungkan di port 1 mikrotik switch. Kemudian untuk port 2 itu akan kita hubungkan ke komputer. Port 3 nanti akan kita coba hubungan ke komputer. Port 4 kita coba akan hubungkan ke komputer. Port 2, kalau kita hubungan komputer, dia akan mendapatkan IP 40.50 atau 40.10 sampai 40.50 ya. Salah satu dari itu. Oke, kita akan coba. Kita lihat di sini, ini sudah terhubung. Port 2 saya hubungkan ke laptop saya. Nah, ini kita cek.
Ini di sini kita terhubung melalui jaringan kabel ya. Oke. Ini tandanya kita open network. Oke. Coba kita lihat di sini. Di sini Ethernet ya, Ethernet ya. WiFi-nya tidak kita fungsikan. Oke. Kemudian kita klik status. Oke. Ini di port 2. Kita klik detail. Dia mendapatkan IP 192.168.40.50. Berarti ini sudah betul. Gateway-nya 40.10 ya, 40.1. Betul ya? Kemudian kita pindah. Kita akan pindah ke port 3. Apakah akan mendapatkan IP yang sama? Karena di sini VLAN ID-nya sama-sama 10. Oke, saya pindah. Di sini saya close dulu. Di sini terputus. Ini saya hubungkan ke port 3. Masih identifikasi. Oke, kita tunggu. Oke, ini sudah terhubung. Oke, kita klik status. Ini kita klik detail. Sama, akan mendapatkan port 40.50. Kenapa kok sama? Karena saya hanya menghubungkan dengan satu laptop. DHCP server itu meminjamkan IP adalah IP yang terakhir yang dipinjamkan. Kalau saya menghubungkan dua laptop, otomatis ini nanti akan mendapatkan IP yang berbeda. Oke ya. Oke. Dan kita cabut lagi, kita putus lagi, kita close. Kita hubungan ke port 4. Apakah dia akan mendapatkan 60.50? Karena yang disewakan biasanya yang terakhir. Oke, saya cabut, putus. Kita masukkan lagi di port 4 sekarang. Oke, identifikasi. Oke, identifikasi. Di sini wireless-nya. Oke. Oke ya, di sini kita terhubung dengan kabel juga networknya. Ini sementara saya disable dulu. Oke, ini kita klik status, kita klik detail. Dia akan mendapatkan IP 60.49. Oke, yang disewakan adalah 60.49. Oke ya, jadi wireless sudah kita coba tadi melalui HP, kemudian untuk VLAN-nya, VLAN 10 sudah kita coba, VLAN 20 sudah kita coba. Demikian tutorial paket 2. Semoga tutorial yang saya buat ini bermanfaat untuk kalian. Semoga sukses semuanya, lulus semuanya, lulus semuanya. Salam SMK, SMK bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.